menikung lagi dengan lebar jalan udah lowongan lah, hampir segitu. Kalau ya nanjak terus ya, di kanan ada poskomu di Honda 11 Selamat pagi teman-teman, sekarang jam 8.30. Si Darja, ini teman saya yang punya toko ini di Pasar Selasaan, ikut mudik sepanjang lebaran ini selama 2 hari di tempat teman saya ini. Dan sekarang saya akan lanjut ke Jakarta. Oke ya, yuk. Oke teman-teman, ini hari pertama Idul Fitri ya, hari Lebaran 31 Maret. Orang-orang tuh lagi pada menikmati, cuma saya malah memilih balik hari ini. Kenapa? Soalnya Rabu saya kerja. Jadinya kalau saya pulang sekarang kan santai ya, kalau jalanan lebih kosong. Terus nanti Selasa saya bisa istirahat lebih panjang sebelum Rabunya mulai kerja. Nah teman-teman, si Darja ini bukan kampung halaman saya sebenarnya, tapi tempat teman saya tadi. Cuma sejak 2013, berarti sekarang 2015, itu 13 tahun ya, saya rutin ke tempat ini setiap 2 bulan. Dan menjadi lebih rutin setelah saya pindah Jakarta, karena bosan banget kerja di Jakarta. Lalu saya selalu naik bis atau nggak naik Serayu ya, murah 67.000 untuk sampai ke Sidareja dan menikmati ya kehidupan di desa ini teman-teman. Cuma ini jadi kali terakhir saya ke Sidareja melihat segala sawah-sawah ini, karena teman saya akan pindah di April. Dia akan jual tokonya, dia tutup semua, dia akan pindah ke kota, dia akan ke Jogja teman-teman. Jadi ya ini the last farewell saya bersama Kecamatan Sidareja. Makasih ya Sidareja, 13 tahun loh barengan terus. Saat lagi stres, saat lagi bosan, samain kesini. See you in another occasion for the greater good. Ini kita akan masuk ke arah Karangpucung teman-teman. Saya lewat jalan belakang, nanti keluar-keluar di dekat stasiun. Enaknya Sidareja dan desa-desa di Cilacap ini masih gini teman-teman ya. Kalau kita perhatikan, pekarangan rumahnya gede-gede, sawahnya masih banyak, hijau-hijau, asri. Terus tiap rumah itu di pekarangannya pasti ada semacam kayak tanaman atau kebun gitu ya, jadi banyak bunga. Mantap pokoknya. Ya, ini stasiun Sidareja teman-teman. Ini stasiun kecil. Dulu waktu saya masih kecil itu saya suka naik kereta Mutiara Selatan ke Jombang dari Bandung. Terus kalau keretanya berhenti Sidareja tuh kayak penasaran, ini sebenarnya kecamatan apa ya, kota apa, ada apa di sini. Taunya saya sering kesini sejak kuliah. Nah kita belok kiri, ini pertigaan Waringin teman-teman, arah Purwokerto ke sini. Lurus terus kita ke arah Cinangsi, Karangpucung. Cuma nanti demi motong jalan saya nggak akan lewat Karangpucungnya, saya akan lewat Cingebul. Nanti keluarnya langsung di daerah Lumbir. Saya agak cukup senang nih teman-teman. Kemarin pas berangkat itu di daerah Bumiayu sen saya mati, terus saya benerin dan sekarang udah bener. Yeay. Kemarin error banget, sennya nggak mau nyala sama sekali. Dan perjalanan pulang kali ini saya lebih semangat karena saya tidurnya cukup. Kemarin tidur 7 jam ya, nyenyak, dapat deep sleepnya 70 menit. Dan ini perjalanan siang, jadi emang jamnya tubuh beraktivitas. So nggak akan lah ngantuk parah kayak kemarin berangkat ya, soalnya lewatin tengah malam dan saya juga kurang tidur. Untuk cuaca semoga aman. Saya udah cek di radar sih agak sedikit mendung, tapi nanti hujannya mungkin sore sekitar jam 4-an. Tapi ya semoga ada
rebahan ya, jadi nggak hujan gitu. Soalnya kalau hujan emang agak ribet walaupun udah ada jas hujan juga. Ini perbukitan teman-teman. Kalau ke sana itu daerah hutan kemit. Kemarin lusa saya main ke situ malam-malam dan ketemu babi hutan dong. Nih patoknya Karangpucung 13 kilo, nggak jauh. Nah teman-teman, kalau Cingebul ke kanan, tapi mendadak saya pengen lewat Karangpucung aja. Terakhir kali ini lewatin Karangpucung dari Sidareja. Kemarin kan pas berangkat udah lewat Cingebul, jadi sekarang lewatin Pucung deh. Karangpucung 6 kilo lagi dari sini. 6 kilo mah nggak jauh ya kalau jaraknya, kalau jalanannya sesepi ini. .858 masuk Karangpucung teman-teman. Ini kota kecamatan Karangpucung. Kotanya di sini doang nih. Ini pasar. Nah, oke. Dulu terminal lamanya Karangpucung di sini nih. Ini terminal lama. Tapi udah dibongkar, terminal barunya pindah di depan. Nah, saya biasa kalau dari Sidareja, kalau lagi naik bis, pulang Jakartanya lebih suka naik bisnya dari Karangpucung. Soalnya saya suka naik Budiman. Budiman nggak ada ke Sidareja, adanya dari Karangpucung. Jadi jam 5 pagi dari Sidareja naik motor, diantar naik bis Budiman jam 6. 6 tank. Karangpucung Kalideres langsung. Oke. Nah, kalau tadi jalan provinsi, sekarang kita masuk ke jalan nasional teman-teman. Ditandai dengan ini marka kuning ya, marka oranye. Dan jalan nasional ini adalah jalur selatan penghubung antara Jogja dan Bandung. Kalau tadi ke barat itu ke arah Banjar Ciamis ya. Desember kemarin saya lewatin situ dari Wonosobo ke Bandung. Dan sekarang kita ke timur dulu, ambil arah menuju ke Gombong, Jogja. Tapi nggak sampai Gombong tentunya. Sampai di Wangon kita akan belok ke kiri, ke utara ya, menuju Aji Barang. Dari sini kita akan masuk daerah Lumbir ya. Terpantau jalannya udah wing mulai meliuk ya. Ini yang saya suka dari jalur selatan. Menikung lagi dengan lebar jalan dan sesepi ini, saya selalu keep di kisaran 60-70 aja secara kecepatan. Jangan terlalu ngebut karena banyak tikungan ya. Terus walaupun jalannya mulus, tetap aja suka ada gelombang atau lubang. Ya untuk mengantisipasi kalau tiba-tiba ada ayam nyebrang atau apa, kita nggak kaget. Jadi speednya harus dijaga. Aduh, nyaman banget. Adem teman-teman cuacanya ini. Mendung. Tapi semoga nggak hujan. Kalau dihitung-hitung, Sidareja Kalideres lewat jalur Bumi Ayu ini makan jarak sekitar 400-an kilo teman-teman. 400 kilo itu setara dengan ya Jakarta Pekalongan lah, hampir segitu. Kalau Kalideres sampai ke Semarang, saya waktu itu dapatnya hampir 500 sekian. Bukit-bukitnya masih hijau banget sini. Desember lalu waktu pas lewat sini kan lagi hujan. Wah itu keren banget karena kabut-kabut turunnya, kabut-kabut tipisnya mulai turun. Keren sih. Oke. Nah, kalau di jalanan dengan lajur tunggal kayak gini, kita akan bertemu dengan truk yang lambat dan kita mau susul. Tapi ingat, untuk susul kita lihat dulu situasi kondisi. Saya bukan tipe yang walaupun kosong gini berani nekat ya ketika marka nggak putus. Kita ikuti aturan karena aturan dibuat untuk keselamatan bersama tentunya. Oke, marka nggak putus, tikungannya terlalu tajam, jangan, kita nggak ambil. Tikungannya lumayan, dan speed truk ini juga nggak lambat-lambat banget ya, ada di 50-an ya. Tuh kanan bergelombang teman-teman jalanannya. Masih ada
mobil. Dan kita menikung lagi di sini. Ya, kayaknya truknya muatannya kosong deh. Dia malah lebih ngebut. Sekarang 60 kecepatanku dan dia lebih cepat dari aku. Wuhuu. Oke teman-teman, lihat nih, lurus Wangon Purwokerto, kiri Dermaji Aji Barang, lewat Gumelar. Ya kita kan belok kiri. Ini motong jalan teman-teman. Jeng jeng. Nanti keluar akan di Aji Barang. Ini motongnya lumayan, kita jadi nggak lewatin Wangon. Cuma ya gitu, jalannya kecil, tapi bagus sih. Cakep jalanannya ntar. Nanti itu akan nemu satu kayak jalan yang tengah-tengahnya kayak di lembah gitu, kiri kanannya bukit dan sawah. Nanti kita berhenti. Oke, tuh kita akan lewatin bukit-bukit itu teman-teman. Ini menyenangkan ya kalau motoran sendirian, karena lewat jalan mana aja, terus mau berangkat kapan aja, berhenti di mana aja, itu suka-suka kita sendiri. Bukan berarti pergi ramean nggak asik ya, asik juga. Tapi kalau pergi sendiri kita bebas menentukan apa-apa sesuka hati. Dan buat saya yang kemana-mana memang hobinya sendiri, udah 12 tahun ini, pergi ramean itu maksimal berempat kalau buat saya. Kalau lebih daripada itu agak puyeng ya ngaturnya ya teman-temannya. Itu. Oh iya, lupa ngucapin ya, selamat Idul Fitri buat teman-teman semua yang merayakan ya. Saya senang banget apabila teman-teman ikut senang juga nih dalam merayakan Idul Fitri ini. Sehat, berbahagia bersama keluarga, dan khususnya yang mudik selamat di perjalanan. Ya, kita mulai nggak nanjak di sini teman-teman. Lumayan nih nanjaknya nih. Saya udah nggak pakai GPS ya, soalnya udah hafal jalan. Udah beberapa kali lewat sini. Ya, nanjak terus dengan jalanan kecil, turun gigi. Ya, gas. Nah ini karena jalur alternatif ya, di depan itu udah dikasih pelang tuh, khusus kendaraan kecil. Kalau kendaraan besar nggak bisa. Mobil juga, kalau mobilnya modelan Toyota Hiace kayaknya agak repot deh lewat sini. Terus menanjak. Ya. Karena ini masih pagi, jadi saya dan kemarin tidur cukup ya. Jadi untuk suplemen vitamin, saya cuma minum vitamin D teman-teman untuk pagi ini. Biasanya saya minum modelan kayak Vatigon Spirit gitu, satu aja. Itu untuk nolong supaya lebih konsentrasi. Tapi rencana itu nanti saya akan minum setelah nyampe di Cirebon. Soalnya kalau udah nyampe Cirebon kan sekitar habis makan waktu 5 jam 6 jam itu badan lumayan pegel ya. Tuh. Ini dia, kita lewatin hutan pinus. Harum aroma pinus. Adem banget. Perhutani. Tempatnya ini ternyata tempatnya. Yang tadi saya salah. Ayo berhenti dulu. Iya, cakep banget. Ini nih yang saya suka kalau touring sendiri. Saya berhenti, saya karepe dewe. Matiin mesin dulu. Sekarang jam berapa? 9:09. Kita foto dulu teman-teman. Cakep banget. Kita foto. Oke, matiin dulu. Ya, anjing banget tuh.
nggak ada suara apa-apa lagi. Aku senang sama suasana kayak gini teman-teman. Salah satu hal yang bikin kerja bertahan di Jakarta adalah karena aku tahu aku selalu punya kesempatan buat bisa comeback atau pulang tanda kutip ya ke tempat-tempat seperti ini. Karena kalau cuma bengong di Jakarta nggak kuat rasanya. Oke, bye bye Lumbir Darmaji. Nggak tahu nih apa bisa kesini lagi apa enggak, karena udah nggak kesini dari lagi. Tapi nanti kalau teman saya udah pindah di Jogja, yang pasti yang akan lebih sering saya kunjungi adalah Gunung Kidul. Hati-hati lubang. Syahdu banget ini. Saya tuh ngarep kalau tua nanti bisa punya rumah di tempat-tempat kayak gini. Aduh, damai banget. Aduh, cakep banget pemandangannya. Jalanannya masih terus menanjak dan kita melewati hutan hujan tropis di sini teman-teman. Bukan hutan pinus lagi ya. Aduh, ini kalau dihirup ya aromanya enak banget, seger banget. Aroma yang sama dengan bulan lalu ketika saya mendaki sampai ke puncak Upas. Nah teman-teman, untuk dari jalur selatan ke utara ini kan saya lewat Aji Barang ya. Kalau yang mau lebih motong dengan pemandangan yang lebih wow, ada tuh namanya lewat Salem. Teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya yang pernah ada, saya upload 2 tahun lalu. Lewat tanjakan ekstrim Malahayu namanya, Gunung Lio. Nah itu lebih ekstrim lagi, tapi itu motong. Cuma saya nggak berani lewat situ karena beneran ekstrim ya. Dan kalau sepi, semisal ada apa-apa, repot banget. Oke. Ya, ini udah lewatin turunan jauh dan jalanannya lumayan agak dikit hancur. Suasananya mellow teman-teman kalau mau balik Jakarta itu. Di sini saya masih seneng nih karena masih melihat keindahan ya. Tapi nanti begitu lepas Cikampek atau minimal udah masuk Pantura kayak tidak. Udah di Cikampek, Cikarang, Bekasi, ya udahlah. Pasrah. Oke, terus masuk. Ya, ciri khas jalanan pegunungan begini. Habis turun, nanti naik lagi, nanti belok-belok. Kalau tadi lihat di patok, dari sini ke Purwokerto masih 35 kiloan teman-teman. Tapi tentunya kita nggak sampai Purwokerto, kita sampai Aji Barang aja. Desa Dusun Baron, Desa Paningkaban. Ini harusnya masih masuk Banyumas sih. Apa sih masih Cilacap ya? Apa Banyumas? Boh nih. Kita harus lihat nih. Gak ada pelang atau apa sih? Ini suasananya kayak di Samigaluh waktu tempat saya KKN dulu. Oh, Bougainville. Ya, 9.30 sampai Gumelar. Ya, kita sini Aji Barang.
Gumelar, Paningkaban. Ini ternyata tadi aku udah lihat di pelang penunjuk SD. Ini masuk Kabupaten Banyumas, teman-teman. Ketoke meh tak susul gitu. Oke, bisa disusul. Mantap, mantap. Yang sekarang ini berasa gak terlalu jauh, tapi terakhir kali saya lewat sini kan lagi hujan, teman-teman. Terus saya tuh tahan buang air. Wah, itu kesiksa banget rasanya. Kalau dalam keadaan yang nyaman, santai kayak gini malah jadi enak, nggak berasa. Ini apa ya? Kayak perosotan. Ada yang tahu ini pabrik atau tambang apa? Oke teman-teman, jam 9.46 kita masuk di Jalan Nasional lintas tengah Karangbawang, Aji Barang, Banyumas. Oke, tinggal belok kiri. Kalau kanan balik ke arah Wangon, teman-teman. Oke, kosong. Oke, dari sini tinggal lurus kita ke arah Bumi Ayu. Dah, Bumi Ayu, Songgom, Songgom, Pejagan. Cuacanya mendung tapi panas. Kalau cerah harusnya situ kita bisa kelihatan Gunung Slamet. Oke, kita masuk Aji Barang 9.50 teman-teman. Nah, kemarin waktu pas berangkat saya lewat sini bukan yang kanan malah lurus, jadi ke arah PWT. Oke. Yau, Aji Barang. Ya, jam 9.54 masuk Pekuncen Banyumas, teman-teman. Tandanya kalau udah lewat masuk daerah Pekuncen adalah bukit-bukit itu, pegunungan Serayu. Agak haus, ntar mau berhenti. Nah, kalau touring di hari-hari Lebaran ini relatif sepi, tapi hitungannya nggak sepi-sepi banget teman-teman, karena jalanannya ramai oleh warga yang bermobilitas ya, untuk silaturahmi. Sana itu Gunung Slamet, pucuknya lagi ketutup awan, nggak kelihatan. Kemarin waktu berangkat itu kelihatan jelas. Harus lebih waspada ini karena banyak pengendara lokal, teman-teman, pada nggak pakai helm. Speed di 70-an.
Nah, di kanan ada posko mudik Honda. Tuh. Tadi ada mobil ngawur. Nyali pas tikungan banget. Sialan emang. Oke, cukup padat. Di depan ini ada bis Purwokerto Bumiayu, bis Bumel. Bis-bis kecil 3/4 yang melayani antar kota dalam provinsi, biasa sebut Bumel. Itu singkatan dari bahasa Jawa ya, melebu kumel. Masuk bisnya keluar kumel karena nggak ada AC, panas gitu. Sih cukup padat nih kendaraannya dari lawan arah. Mobilnya nggak mau ngasih. Oke, mantap. Nah, pucuk selamat mulai kelihatan tuh. Ya, jam 10:11 teman-teman. Posisi kita udah lewatin flyover, masuk flyover ini. Tandanya kita semakin mendekati Bumi Ayu. Itu dia di depan Bumi Ayu. Ya, jam 10:17 masuk Bumi Ayu kota. Si pada tutup ya teman-teman semuanya. Masih lebaran hari pertama soalnya. Tapi ada yang jual sop buah itu udah buka. Mie ayam udah buka. Oke. Tanda harus berhenti ini. Udah angop-angop. Oke teman-teman, 10:47. Posisi udah masuk di Tonjong. Tadi berhenti dulu 10 menit lah. 10-15 menit di sini untuk minum, beli susu beruang, terus minum air putih, lalu buang air. Sebenarnya agak repot ya kalau misalkan lagi jalan-jalan touring begini terus nemu SPBU yang harus copot sepatu. Ayo, harus copot-copot lagi, agak ribet. Tapi tadi SPBU nya enak sih, bersih. Terus nah, kalau touring siang memang secara ngantuk itu nggak sengantuk malam ya, tapi badan lebih gampang terdehidrasi teman-teman. Soalnya ini panas banget kan ya, dan kita pakai jaket tebal, jadinya badan kita kayak di sauna, keringet keluar terus, baju pun basah nih di dalam. Otomatis pengeluaran air dalam tubuh jadi banyak banget. Kalau kita nggak minum, besar kemungkinan kita akan kurang konsentrasi, leles alias lemas. Jadi usahakan rajin berhenti untuk minum ya, stay hydrated, karena dengan kita terhidrasi kita bisa lebih konsentrasi. Ini rame bah. Tadi saya ketemu rombongan ini, suami istri yang bawa anak naik NMAX, cuma nggak sempet tanya, cuma senyum doang tadi. Mereka nih udah selesai mudik ya, atau baru mau mudik ya? Platnya R nih. Apa mudik ke Tegal, apa ke Semarang?
atau balik Jakarta ya. Ya, kita ketemu kereta, rel kereta. Kalau motoran tuh agak riskan ya, banyak pemotor-pemotor lokal itu kalau bawa motor meleng, jadi mereka kadang nggak sadar kalau stangnya udah belok ke kanan atau ke kiri. Ini dia teman-teman, cakep banget nih. Perubuk, rel kereta Perubuk. Mana saya berhenti di sini. Wah, bagus banget pemandangannya. Berhenti ya. Sayang keretanya udah lewat tadi. Tadi pas di jembatan ketemu kereta, tapi telat. Cakep banget, foto dulu dah. Sejuk banget. Kalau naik kereta kelihatan nih jalanannya. Duh, the best banget teman-teman view-nya. Oke teman-teman, jam 11:10 kita masuk di flyover Klonengan. Ya, kita jangan salah arah ya, ambil yang kanan Cirebon Brebes, kalau kiri ke Selawi. Macim. Ya, 11:13 kita masuk jalur Songgom. Ditandai dengan kita ditandai dengan kita melintasi, bukan melintasi bahasanya. Ditandai dengan kita menyusuri, teman-teman. Ya, bersandingan nih jalan aspalnya dengan jalur irigasi. Ini namanya kita daerah Songgom. Songgom ini merupakan jalan pintas ya, dari arah Bumi Ayu kalau kita mau masuk ke arah Cirebon. Nanti kita keluar di Pejagan. Sabtu kemarin saya lewat sini subuh teman-teman, nyampe Songgom sekitar jam 5-an, dari Kalideres jam 9 malam. Sekarang jam 11, berarti 2 jam ya, 10-11, 2 jam setengah, 2 jam lebih dikit dari Sidareja sampai ke Songgom. Not bad, cepet. Kalau jalanannya kosong sih cepet ya teman-teman, dan juga ditambah badannya fit, jadi berhentinya nggak terlalu lama. Tadi total berhenti itu 1 kali di Dermaji Lumbir, terus 1 kali tadi di Bumi Ayu buat ke toilet dan minum. Kemarin pas hari Sabtu itu siang sore saya lihat di grup Facebook Arus Mudik 2025, Songgom ini sempat macet lagi nih. Soalnya emang ini jalur yang favorit ya buat teman-teman yang dari utara mau geser ke selatan, yang mau ke Purwokerto, yang mau ke Bumen, Cilacap, lewatnya sini. Soalnya kalau lewat jalur lain, lewat Salem itu terlalu ekstrim ya. Itu hanya untuk motor-motor lah. Motor aja udah ekstrim hitungannya. Ayo, mau kemana ya Pak? Nah, ini nih. Ke Tanggungan 19 kilo. Jadi
di jalur Songgom ini membentang sekitar kira-kira 18 kilometeran ya teman-teman ya, sampai nanti ketemu di Ketanggungan. Di sini tuh banyak ladang. Ayo, kemana nih Pak? Ada kebun-kebun bawang teman-teman, bawang merah khususnya. Nah kayak tadi bapak-bapak tadi ya, kalau motoran agak riskan tuh kalau kita ketemu akamsi, karena itu kadang mereka suka oleng gak jelas bawa motornya, olengnya jauh pula. Hati-hati jalan bergelombang. Ini juga harus waspada karena kendaraan dari lawan arah kan agak padat nih, jadinya suka makan jalan kita, lajur kita diambil. 11.22 tadi habis lewatin pasar Songgom ya, ini jalanannya udah diperlebar teman-teman, jadi lebih nyaman ya. Dulu saya kesini 2021 itu masih lebih sempit jalanannya, tapi harus hati-hati karena bergelombang. Kecepatan di 80-an aja. Nah ini nih si Kijang makan jalur, hati-hati. Masih cukup padat yang ke arah timur. Ya teman-teman, jam 11.41 kita masuk ke Tanggungan. Sedikit lagi kita masuk Pejagan, Tanggungan, Pejagan, dah Pantura. Kalau udah masuk daerah sisi utara ini, yo panas teman-teman. Nggak syahdu lagi ya. Kalau di selatan kan enak, rapi gitu rasanya. Kalau di daerah utara ini kayak kumuh, berdebu. Aduh. Ya, kita tinggal ambil kanan, dah lurus deh. Kemarin tuh berangkat Jumat sih, ini jalanannya jadiin satu arah ya. Sekarang udah dibuka lagi. Panas sekali Pantura. Ya teman-teman, jam 11.49 kita sampai di Pejagan. Oke, ini tandanya kita udah masuk Pantura. Panas banget, seperti di sauna. Estimasi mungkin masuk Cirebon di 12:30 teman-teman. Saya akan berhenti di Kesambi untuk makan, sekaligus mungkin isi bensin, mungkin ya. Oke, berarti estimasi tadi jam 9 kurang, setengah 9 ya, setengah 10, setengah 11, 3 jam. 3 jam Sidareja sampai. Oke, masuk Pantura. Ini rel kereta Pejagan. Kereta ke arah Surabaya, Semarang, ke sini. Welcome to Pantura
sebentar lagi kita akan masuk Jawa Barat, Losari. Langsung ya teman-teman, berasa banget bedanya, gersang, berdebu. Kalau jalur selatan tuh hijau, rumah-rumahnya tuh jarang-jarang, terus kalaupun padat pekarangannya tuh luas. Oh, masuk Pantura ini sepi teman-teman. Kemarin pas berangkat saya nggak pernah sampai speed segini. Ini 80 90 ya. Tapi harus hati-hati juga, banyak gelombang di kanan jalan. Di kiri kita bersandingan dengan rel yang mengarah Semarang Cirebon. Ini harus hati-hati karena banyak putaran balik, dan di daerah sini putaran baliknya nggak ditutup. Nanti lepas Cirebon sampai ke sampai ke Bekasi itu banyak yang ditutup. Ya, jam 12 lebih 1 menit kita meninggalkan Jawa Tengah, meninggalkan Brebes, Losari, menuju Cirebon. Oke, ini perbatasannya. Sebenarnya muternya jauh ya. Kalau saya cuma mau ke Jawa Barat dari Sidoarjo tinggal lewat Cukang Leles, Banjar, udah tuh langsung masuk Jawa Barat. Oke, Losari versi Cirebon teman-teman. Ya, 12.20 ini pintu tol apa saya nggak tahu. Oh, Astana Japura, Astana Japura. Dan gerimis teman-teman, hujan. Saya berharap hujannya ntar aja, jangan sekarang. Takut nih udah mau nyampe Cirebon soalnya. Oke, ini hujannya lumayan gede, tapi masih oke lah, ini ketutup pohon. Kalau berhenti pasang nanti copot lagi, aduh ribet. Sengaja sampai kita dapat tempat makan dulu nih, karena aku curiganya juga sampai Jakarta nggak hujan sih. Ini cuma hujan lokal kaki Gunung Cermai. Oke, 12.26 masuk kota Cirebon. Setidaknya aman ya, nggak kena hujan dulu. Syukurlah. Oke, teman-teman, jam 1:04 untuk masuk Cirebon. Habis berhenti makan, adalah setengah jam aku makan di sini. KFC ini jorok banget teman-teman, bukan karena pegawainya, tapi gara-gara customernya ini. Mentang-mentang lagi apa, bulan liburan ya, pegawainya dikit, jadinya pada jorok.
makanannya nggak dibersihin sama si customer. Nah, nggak tahu nih hujan gedenya di mana ya. Saya galau jadinya. Udah mending saya isi bensin dulu deh. Oke, 153 ini ada ITB kampus Cirebon. ITB tapi di Cirebon. Atau harusnya jangan ITB, ITC, Institut Teknologi Cirebon. Oke, karena jalanannya lowong dan cuaca cukup cerah walaupun mendung ya di sini. Di sana mendung banget, hujan. Speed di 80 sampai 90 aja, teman-teman. Tadi udah berhenti di Cirebon. Rencana saya akan berhenti lagi saat ganti baterai GoPro, mungkin di Cikampek. Kalau nggak di Cikampek ya daerah Kerawang lah ya. Kita coba. Oke, masuk Arjawinangun. Oke, Jatibarang 23 kilo lagi. Kita masuk di pasar Arjawinangun ini. Anginnya kencang banget. Speed di 90-an, teman-teman. Dulu waktu 2023 saya sempat ini nih rada kecelek. Saya kan biasa kalau pulang lewat sini suka makan di Jatibarang. Nah, tapi waktu musim mudik itu semua putaran balik itu ditutup. Jadi pas mau belok masuk ke arah Jatibarang kan kotanya di sisi kanan, nggak bisa tuh. Berisik. Salah satu hal yang agak kurang disenangi dari touring di mudik lebaran kali ini adalah khusus waktu pas kemarin berangkat ya teman-teman, karena puncak arus mudik banyak banget orang yang pakai knalpot berisik. Jadi itu di kuping kayak dengung banget rasanya, puyeng. Ya jam 2.13 baru akhirnya kita ketemu truk gede di Pantura. Ini kalau bukan musim lebaran teman-teman, isinya truk semua. Tapi berhubung karena ini musim lebaran, jadi truk-truk dilarang beroperasi ya. Oke, ini sepertinya kita udah mau masuk Jatibarang teman-teman. Enak banget motoran di keadaan sepi kayak gini. Ya, ini masuk area Jatibarang. Ini lampu merah. Kalau kiri kita ke Kertajati, ke Kadipaten, Majalengka, Jatiwangi. Kalau mau ke Teras Ring Panyaluyan kita belok kiri. Ini kita terus Jatibarang, loh bener, Eretan, Patrol sampai Pamanukan dan terus Cikampek. Ya, dari titik ini Jatibarang, Pamanukan masih 61 km. Nah, nanti biasanya mulai besok ya, warung-warung dadakan yang sebelumnya ada di kanan jalan yang mengarah ke timur akan pindah nih ke kiri jalan. Soalnya harus balik ya, harus balik kan dari timur ke barat. Nih, beberapa mulai buat. Nah, buat teman-teman yang memang nanti balik atau lagi di jalan capek, boleh banget kok istirahat di warung dadakan kayak begini. Dulu saya juga tidur di warung dadakan di daerah mana tuh? Daerah Cirebon, Jatibarang. Ya, saya tidur hampir 2 jam tuh sampai matahari terang. Gak apa-apa banget, tapi memang supaya kita tidak sakit hati gitu ya, dan juga sama-sama nyaman lah ya, nggak matiin usaha orang, kita tanya dulu di depan sebelum beli atau sebelum kita istirahat, tanya berapa biayanya, harganya. Kalau emang nggak sesuai dengan budget kita, ya udah kita cari yang lain aja gitu. Soalnya memang kadang ada beberapa oknum ya yang
agak naikin harga nih. Mungkin maksudnya adalah ini kan sesekali gitu ya, jadi harga naik. Ya kalau kenaikannya sekian persen sih masih wajar ya. Misalkan harga dari Indomie 10.000 jadi 15 atau 20 ya masih oke lah. Tapi kalau sampai 30 atau berapa ya agak repot sih itu. Oke, mantap. Oke teman-teman, ini tembus 101 km. 100. Jarang-jarang saya bawa motor sampai 100. Gak enak tapi kalau 100 jangan terlalu kenceng. 90-an aja udah enak, mantep nih. Hati-hati, ada putaran balik di depan, kurangi kecepatan. Malah lawan arah. 223 masuk loh bener Indramayu. Biasanya dulu tuh banyak ini loh liputan-liputan mudik, cuma sekarang ya masih ada, cuma udah nggak di Pantura lama, difokuskan di gerbang tol sama di pelabuhan. Ya masuk loh bener. Ini jalanannya mulai bergelombang. Speed di 80-an aja, jangan sampai 90 karena banyak soalnya. Jam 2.34, 2.35 sekarang kita masuk Losarang, Indramayu. Dua 39 Kandang Haur, Indramayu. Tadi di kiri itu kuburan, tapi kuburannya kerendam air. Masih, nah itu juga kuburan teman-teman. Air pasang sepertinya ya, air rob nih tuh. Kalau udah lewat kuburan-kuburan ini tandanya kita mendekati pantai Eretan. Dua 44 kita masuk Eretan, Indramayu. Eretan. Ini posisi jalannya dekat banget dengan laut di sisi kanan teman-teman. Jadi Eretan ini tahun 1942 adalah tempat di mana mendaratnya pasukan Jepang ya, untuk mendobrak benteng pertahanan Hindia Belanda yang saat itu mempertahankan Bandung. Tapi akhirnya tidak bisa dipertahankan ya Bandung, sehingga akhirnya Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, kalau nggak salah di 8 Maret 1942, menandai akhir dari panjangnya era kolonialisme Belanda.
sayang kita nggak bisa ke lautnya. Ya, jam 2.53 kita masuk patrol Indramayu. Kalau ke kiri ke Haur Gelis, teman-teman. Bis patrol Sukra, Pemanukan. Ntar lagi berhenti buat minum. Riding di Pantura jam segini berasa kayak lagi di padang gurun sih ini. Panas, gersang. Oke, 259 kita masuk di Sukra, Indramayu. Perbatasan. Habis jembatannya kita udah masuk Subang. Dan Sukra terkenal oleh ini dia para penyapu koin ya, alias mengemis ya lebih tepatnya, teman-teman. Ini berbahaya sih, berbahaya. Oke, masuk Subang. Mereka masih banyaknya di sisi kanan, sisi jalur ke timur. Ini bikin macetnya panjang banget. Ya, jam 3:06 berhenti dulu di mana ini, Pusaka Nagara. Lumayan. Jam 3:12 kita masuk Pamanukan. Pamanukan. Wah. Tadi mau ke toilet, tapi ternyata Alfamart-nya rusak. Toiletnya ada tulisannya. Kita cari yang lain aja. Dari Pamanukan sampai ke Cikampek berapa kilo ya? Ada mungkin 60 ya. Coba kita cek. Nah, ini ada Alfamart. Coba kita lihat. Nih, rehat dulu. Oke, sip. Oke, teman-teman, 324. Posisi lumayan. Minum, beli air kelapa. Beli air kelapa dulu. Ke toilet. Cek HP. Berangkat lagi. Ini udah 3:30. Tadi cek Google Maps. Jalanan sih hijau ya. Dari Pamanukan sampai ke Kalideres itu paling cepet 4 jam kata Google Maps. Iya sih, 4 jam memang. Karena Cikampek ke Kalideresnya masih sekitar hampir 2 jam lebih, bisa 3 jam malah. So ya begitulah teman-teman, jauh memang. Kita nikmati saja perjalanan ini. Ya, jam 3.45 kita masuk Sukamandi, Subang. Jadi tadi saya tandeman sama si Honda Beat ini. Speed saya 70 hampir 80. Dia boncengan sampai 80 lebih. Kuat juga ya nih Beat. Yau. Yau.
banyak warung-warung. Sebenarnya ini warung-warung karaoke gitu teman-teman. Speed saya hampir 197. Aspalnya enak, mulus di sini. Dan kendaraan yang ke arah timur masih lumayan banyak ya. Oh, udah 101. Cikampek 23 kilo lagi. Oke, jam 3.55 kita udah meninggalkan Kabupaten Subang. Tubuhnya udah kelewat di belakang. Kita masuk Kabupaten Karawang. Sedikit lagi kita lewat Cikampek. Ya, hujan teman-teman, gerimis, tapi langitnya cerah. Jadi saya nggak akan pasang jas hujan, biarin deh. Kita masuk Balonggandu, atau ini kayaknya Jatisari. Iya, Jatisari. Tadi ada pom bensin. Kalau teman-teman naik Rosalia Indah, biasa dia suka isi bensin di pom bensin Jatisari. Jam 4.05 sampai di Simpang Jomin Cikampek. Kalau udah dari mendung begitu kayaknya hujan deh ntar. Ayo, ya sudahlah, kita pasrah saja ya kalau hujan. Ayo. Oke, udah di Cikampek teman-teman. Kayaknya ke Kalideres sekitar 100 kiloan lagi. Ini kendaraannya mulai padat karena pertemuan dari kendaraan dari arah Purwakarta nih. Berarti total 7 jam, hampir 8 jam Sidarja Cikampek. Semoga bisa sampai dalam 3 jam ya teman-teman ya. Ada posko Honda. Iya, di depan saya ini ada motor Fiction plat B. Lihat Fiction ini jadi saya ingat dulu ya. Dulu saya sempat pengen beli Fiction juga waktu pas mau pindah dari MX. Sempat waktu itu pikirannya MX King atau Fiction. Cuma setelah dipikir-pikir, karena teman kantor saya ada yang pakai CB dan saya nyobain CB ini enak, ya udahlah belinya CB. Gitu. Oke, ini Cikampek. Habis Cikampek ini Kelari kita masuk nanti lingkar Tanjung Pura. Ya sesepi-sepinya sepi daerah sini mah. Ya kayak gini aja rame ya teman-teman ya. Buat saya mah ini hitungannya rame. Kebayang kalau baliknya misalkan H+3, H+4, wah rame banget. Ya teman-teman, dia hujan lagi. Saya bingung nih kalau hujannya kayak gini. Kalau nggak pakai, ya lama-lama anyep juga. Tapi kalau pakai panas ini. Cuma saya lihat kendaraan, oh dari sana udah pada pakai jas hujan sih. Enggak, saya nggak mau pakai dulu, ribet. Oke, jam 4.19 kita sampai di Kosambi. Nah tadi ada jalan di kiri teman-teman. Itu kalau saya biasa dari Bandung, motongnya lewat situ, keluar-keluar di sini. Jadi nggak lewat Cikampek ya, langsung keluarnya Kosambi, keluar-keluar Curug Purwakarta. Oke, padat Saya pikir bakal sepi ya, taunya rame jaluran ini. Dan jalanannya basah. Tanda hujannya udah selesai di sini ya. Alhamdulillah, puji Tuhan nih. Jadi saya sampai sini nggak kena hujan. Ya tetap saja ada macet. Apa nih macet apa nih? Ya 428 masuk lingkar Tanjung Pura Karawang. Iya. Jumat kemarin butuh 3 jam untuk nyampe Kalideres sampai titik lampu merah ini.
Macet banget soalnya. Nah, hari ini kita nggak tahu nyampe jam berapa. Sekarang setengah 5. Apakah 2 jam sampai ke Kalideres? Who knows. Kalau udah di lingkar Tanjung Pura nih, kita tinggal nanti keluar sini itu udah langsung Cikarang, teman-teman. Cikarang ya, Pembayu ya, Cikarang, terus Cibitung, Tambun, Bekasi Timur, udah Bekasi. Udah deh. Ayo. Oke, 438 ujung dari jalan lingkar Tanjung Pura. Sana kan gelap banget. Kanan gelap banget teman-teman. Sepertinya hujan, tapi belum lihat ada orang yang pakai jas hujan. Oh, udah ada tuh satu. Kayak emang nanti harus ganti deh. 445 berhenti di Kerawang. Hujan, akhirnya pasang jas hujan. Tapi kalau hujannya gede banget, nanti saya berhenti lagi di pom bensin atau mana lah, soalnya serem. Tuh, gede banget hujannya. Semoga aman, selamat ya. Kalau hujan gini ditakutkan ini ada baju. Biasa depan SPBU Cikarang pasti banjir. Dari dulu kalau lewat ini pasti begitu. Lebaran. Tuh bayangin kalau pas lagi puncak arus balik, wah silakan. Cek teman-teman, sekarang di Shell Tambun, enggak ding, Bekasi Timur. Tadi kan hujan gede, akhirnya saya berhenti dulu, copot jas hujan segala macam. Sekarang kita lanjut lagi, udah jam 5.41. Semoga sejam lagi lah ya sampai. Jadi ternyata meskipun berangkat di hari Lebaran ya,
Tetapi yang namanya Jabodetabek itu padat manusia, jalanannya nggak sepi-sepi amat juga. Sepinya cuma di daerah Pantura aja. Begitu udah masuk Cikampek mah udahlah padat, sama ditambah juga hujan tuh. Akhirnya tadi pas hujan saya copot mikrofon juga, karena si media mode GoPro ini kan nggak water resistant. Setelah selesai baru deh, aduh. Masuk underpass Bekasi Timur, Bulak Kapal. Iya. Banyak simpang. Ini nih yang bikin macet nih. Bekasi Timur, teman-teman. Nah, kalau naik bis turun di Bulak Kapal. Bulak Kapal di belah situ tuh. Nah, kita lurus terus. Saya masih bingung nih, mau lewat Pulau Gadung atau lewat Jatinegara atau Kalimalang. Kalau Kalimalang kayaknya saya nggak mau. Soalnya pernah lewat situ beberapa kali, saya ngerasa kayak nggak enak aja jalannya. Paling enak kalau nggak Jatinegara, Pulau Gadung. Kayaknya lewat Pulau Gadung boleh. Kayak kemarin berangkat. Lima 45 masuk ya, terminal Bekasi. Dulu awal-awal saya bawa motor ke Jakarta, saya selalu bingung nih kalau udah masuk Bekasi lewat kemana ya, yang pokoknya yang bisa tembusnya sampai ke stasiun Bekasi. Sempat beberapa kali nyasar, kalau lewat Kalimalang nyasar juga saya. Terus akhirnya ternyata nggak bisa masuk lewat terminal ini, dan oke, bisa. Oke, Budiman kemana nih? Dia pakai jet bus 5, Budiman nih. Laju utama ke Sukabumi. Budiman Tasik Bekasi masih full, masih rame. Bekasi Merak, Bandung Bekasi. Bekasi Singaparna. Ini grupnya Prima Jasa alias angkot badak. Oke. Ya ampun, gak berasa rasanya ya. Jumat malam berangkat, lewati jalan ini ke timur. Ini Senin saya udah di sini lagi. Setengah hati masih ketinggalan, teman-teman. Ketinggalan di laut sama di jalanan. Masih kayak nggak ikhlas kalau balik Jakarta teh. Ya teman-teman, 552 masuk Bekasi. Tidak ada perbedaan ya, mau libur lebaran, mau hari biasa, sama aja macet. Tandanya apa? Manusia di Jabodetabek ini banyak banget. Kepenuhan kayaknya tetepan. Dan ini nih angkot-angkot tercinta nih, pada ngetemnya manis sekali di pinggir jalan tanpa rasa dosa. Ya Allah, ya Robi. Aduh. Nah, ini mobil Grab pasti ya, habis ambil penumpang. Ini nggak mau kena banjir nih orang. Tuh, tetap padat. Kalau nggak padat bukan Jakarta. Jam 6:07 teman-teman, lepas Cakung, sekarang di Klender baru. Tadi lepas Keranji. Akhirnya saya mutusin buat lewat sini aja, lewat Jalan Gusti Ngurah Rai, tembus Jatinegara.
Karena kalau lewat Pulau Gadung kemarin Jumat malam lewatnya Pulau Gadung, jadi biar impas lah ya, biar nggak bosan juga. Oke, langitnya lagi bagus banget. Di GoPro sih nggak terlalu kelihatan, tapi di asli ini gradasinya keren nih teman-teman. Soalnya habis diguyur hujan terus dikasih cerah, wah mantap. Tuh kan, sama aja padat banget ini mah hitungannya. Lebaran kayak nggak lebaran ah. Padat gini. Ya jam 6.23 kita masuk di stasiun Jatinegara. Lumayan teman-teman. Yang bikin capeknya ya tadi tuh lepas Cikampek. Dari Bekasi sampai Jatinegara emang nggak macet-macet banget, tapi padat aja tetepan. Udah bikin sebel sih. Ya ini kosong enak lah. Nggak tahu tadi tuh lampu merah aja pada panjang antriannya. Ini malah sepi sih. Ke Matraman ya, jam 6.40 sampai di Gambir teman-teman. Stasiun Gambir. Nah di sini baru nih berasa kosong. Oh tadi mah aduh, daerah Bekasi ramai banget. Kayak dari Gambir sampai ke tempat saya masih 15 kilo, masih lumayan deh kali terus. Ya estimasi nyampe jam 7 lebih lah ya, 7:30-8 mungkin. Ya inilah Jakarta, emang kotanya besar ya, ya nama juga provinsi DKI Jakarta. Kalau di daerah lain mah jarak 15 kilo udah luar kota. Kalau Jakarta 15 kilo, 30 kilo ya masih dalam Jakarta juga. Oke, ini Monas, tapi Monas belum rame. Biasanya ramenya besok dan sampai hari Jumat mungkin orang wisata. Ini aja udah lumayan tuh, ada delman-delmannya. Oke, saya seneng kalau misalkan nyampainya jam segini, berarti kan bisa istirahat. Terus besok juga kantor masih libur, jadi saya bisa istirahat selama hari Selasa. Hari Senin, Rabu udah masuk lagi. Itu. Wah, 655 Grogol. Wah, ini baru sepi nih. Enak nih, sepi banget. Ini kayak lagi Minggu pagi nih, sesepi Minggu pagi, mantap. Ya 655 masuk Grogol teman-teman. Dan Mogot kalau nggak tanggal merah ya, tanggal lebaran pasti padat banget. Ini tadi bisa seperti itu, kayak wah suatu anomali teman-teman. Oke, abis ini Pesing, bis Pesing, Taman Kota, terus sampai ke Kalideres. Ya jam 7:05 sekarang sudah masuk di Rawabuaya teman-teman, perempatan Cengkareng. Artinya perjalanannya hampir selesai. Saya mau mengucapkan pamit undur diri. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Dan perjalanan total dari Sidoarjo setengah 9 sampai jam 7 itu berarti nyaris 12 jam. Berapa tuh? Setengah 8, 11 ya teman-teman ya, 11 jam. Ini sebenarnya nggak jauh beda dari naik Serayu. Kalau naik Serayu kan 9 jam, 9-10 jam lah. Tapi dihitung-hitung kadang telat, terus
Kalau naik kereta kan turunnya di Pasar Senen ya. Dari Pasar Senen naik busway sampai ke Kalideres aja bisa sejam lebih gitu. Sedangkan ini langsung sampai ke Kalideres karena bawa kendaraan sendiri. Dan ya inilah teman-teman, walaupun sepi tapi tetap aja riuh Jakarta mah. Angkot-angkotnya tetap pika sebelun, berhentinya sembarangan. Dan saya nggak tahu abis ini bisa touring kemana lagi, karena semenjak nanti mulai semester depan mungkin saya akan studi lagi, jadi jadwal touring akan berkurang tentunya teman-teman. Tapi saya pasti akan usahakan kalau ada waktu kosong, semisal kayak libur akhir tahun, pasti touring dah. Soalnya kan itu emang semangat saya ya. Kalau nggak touring kayaknya kayak hidup tuh kurang gitu, kayak lauk gak dikasih garam gitu. Oke teman-teman, selamat menikmati hari-hari ya, dimanapun dan kapanpun teman-teman nonton ini. Yang pengen touring semoga bisa dituringin, yang pengen touringnya sendiri atau barengan semoga juga bisa kesampaian ya. Dimanapun teman-teman berada, semoga sehat selalu. Bye bye.